dari acara Festival VW ke-8, Festival VW ke-8 yang akan digelar di tanggal 30-31 Mei. Jadi Sabtu Minggu yang akan datang. Acara ini tetap mengusung tipe pameran, kontes, bursa spare part, gathering, ada juga seminar, ada juga interview, semua ada. Tapi memang tahun ini kita lebih datang dengan format yang berbeda. Kalau bisa saya sedikit share sebentar. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, selamat datang bagi yang baru saja bergabung. Sementara saya mute dulu, jadi nanti kalau sudah selesai sebentar, nanti bisa bertanya langsung dengan raise hand ataupun dengan lewat chat room. Oke, pertama nama acaranya sendiri adalah Festival Volkswagen 8. Festival Volkswagen 8 ini dibikin dan dilakukan oleh Garis Enterprise tanggal 30-31 Mei, Sabtu Minggu yang akan datang. Di sini kita mengusung kata-kata no boundaries. No boundaries dengan harapan adalah tidak ada pembatasan, tidak ada batasan bahwa kita hanya bisa di Jakarta atau kita kena PSBB atau kita ada hujan, semua bisa kita lakukan. Kenapa kita bisa lakukan? Nah, ini sedikit cerita dulu deh. Kita nih siapa sih, kalau mungkin ditanya juga sama rekan-rekan wartawan, Garisnya siapa sih? Kenapa kita bisa 8 kali terus sekarang baru nongol lagi? Kita sebetulnya sudah ada sejak tahun 99. Garis Enterprise 99 bikin acara pertama kali VW itu di Komdak. 2 kali di acara tahun 99, 1 kali di tahun 2002, terus berurutan sampai 2005, sampai 2006, terus vakum, hilang. Hilang sampai nongolnya baru di tahun ini. Dan di tahun ini Garis membawa yang ke-8. Nah, ini beberapa foto-foto dari acara-acara sebelumnya. Oke, ini kondisi kita sekarang. Dengan COVID-19 ini, problemnya adalah ketidakpastian, PSBB still on di mana-mana, bahkan Kota Malang baru minggu lalu nyala PSBB-nya. Kebetulan juga kita bosen lihat berita-berita terus di online yang mengabarkan tentang kondisi yang tidak menyenangkan ini. Kita kangen lihat VW, kita kangen ketemu teman dan sahabat, kita kangen pengen ngobrol sama VW tentang hobi kita. Terus juga kita nggak tahu situasi ini sampai kapan. Dan bagi orang-orang event, terus terang ini sih bukan cuma buat peserta VW aja, tapi buat semua penyelenggara event. Kalaupun sampai PSBB sudah dicabut, kita masih belum tahu kira-kira sampai kapan sih kita boleh melakukan pertemuan massal yang bisa mengangkut antara mungkin 1.000 sampai 3.000, bahkan bisa sampai puluhan ribu yang sepertinya bisa kita lakukan. Oke. Nah, inilah solusinya yang sekarang ada di depan mata kita semua. Sebetulnya semua orang sudah tahu, tapi mungkin belum ada yang nekat untuk jalanin atau berani untuk jalanin. Dan di sini terus terang kita mencoba untuk jalanin dengan sistem online. Kita ngambil online basis, kita memakai semua yang berkaitan dengan online, dari mulai email, Weebly website, terus memakai semua jalur sosial media yang banyak dipakai orang, dari Instagram, FB, YouTube, WhatsApp, bahkan sampai ke TikTok. Oke, kelebihannya itu adalah pertama safety, kita menuruti peraturan kesehatan, tetap jaga jarak, kita nggak ketemu, kita aman.
Walaupun di sini saya lihat ada beberapa teman-teman yang tetap pakai masker karena mereka tetap ada di luar, itu semoga tetap dalam keadaan sehat. Bisa diakses dari mana saja, karena seperti rekan-rekan semua ketahui bahwa semua sosial media ini bisa diambil lewat handphone. Bisa berlaku 24 jam, jadi nggak terbatas waktunya. Efisien karena dari segi biayanya pasti jauh berbeda dengan event-event besar yang biasa kita lakukan. Dan untuk yang pastinya adalah weatherproof. Kayak contohnya mungkin yang di Jakarta baru setengah jam yang lalu kan hujan deras banget. Kalau zaman dulu kita mau bikin preskon, begitu udah hujan deras banget, kita udah bingung. Bingungnya, aduh teman-teman wartawan gimana caranya nyampe ke tempat preskon. Udah pasti kan namanya kita naik mobil turunnya susah, kita naik motor juga kehujanan. Nah, kalau online ini ya kita cukup duduk di depan komputer atau mainan handphone sambil tidur-tiduran aja bisa. Terus juga untuk perizinannya juga otomatis akan sangat simpel. Tidak gampang, tapi simpel. Oke, ini untuk gambarannya, plan-nya. Kita melakukan teaser kemarin sudah, promotion kita sedang lakukan, press conference-nya, sorry ini salah tanggalnya, hari ini berjalan. Registration sudah berjalan sejak tanggal 20 kemarin. Terus kita break mungkin dulu dengan lebaran, kita break dulu. Terus Judgment Day itu nanti juri-juri akan bekerja di tanggal 28 dan 29. Baru acara itu sendiri berlangsung di acara tanggal 30, 31. Oke, ini mungkin yang rekan-rekan pasti banyak yang ingin tahu. Cara nilainya gimana sih kok lo ada kontes tapi lo juga tetap pakai online? Oke, kita menggunakannya FB dan IG. Jadi kita minta peserta untuk wajib melike FB fanpage-nya garis dan IG-nya garis. Dari situ nanti kita minta peserta mengirimkan foto mobilnya dengan format yang sudah kita tentukan, dikirim ke email kami. Setelah dikirimkan ke email kami, baru foto dan video itu kita upload ke dalam IG dan FB-nya garis. Jadi yang dinilai itu adalah yang di FB dan IG-nya garis. Terus foto kita tentukan hanya boleh menggunakan handphone, foto hanya boleh dilakukan jam 11 sampai jam 1, dilarangkan menggunakan beauty ataupun filter, terus juga foto dikumpulkan terakhir tanggal 28 Mei. Ini format untuk kirim ke kita punya email. Terus jadi ada 2 penilaian. Penilaian satu adalah penilaian like, tapi ini barusan ada update juga penilaian like-nya mungkin kita ngambil hanya dari FB, karena dari rekan-rekan IT mengatakan kalau untuk di Instagram banyak banget dijebol dengan hacker-hacker jempol itu yang tahu-tahu dalam 1 menit ada 1.000 like. Jadi kemungkinan untuk IG kita tidak adakan, kita hanya hitung di like-nya FB saja. Dan penjurian yang dilakukan oleh tim juri. Jadi penjurian yang dilakukan oleh tim juri itu memakai caranya, nah ini aktivitasnya. Jadi car contest-nya itu campuran untuk mobil VW klasik dan mobil VW baru. Tadi sempat dibahas dulu bahwa termasuk New Fox, termasuk Caravelle, termasuk Scirocco, Polo, New Golf, itu semua bisa masuk, termasuk VW tua. Terus mainan, diecast dengan bandingan 1:64, foto kontes, itu juga bisa, video kontes, itu TikTok bisa kita masukin IGTV dan FB, ada webinar juga melalui Zoom, dan nanti di rerun di IGTV dan FB, ada garage sale juga sama di IG Live, ada eksklusif interview di IG Live, dan ada DJ performance di FB Live.
kalau untuk penilaian itu jadi nanti kita akan menggelar Zoom seperti ini. Nanti akan ada 4 juri sebagai peserta, dan orang kelimanya itu orang keenam, 4 juri, 1 admin dan 1 peserta. Dia akan menilai, juri-juri akan melihat mobil peserta, terus dinilai, ditampilkan, nanti peserta selesai, peserta keluar, ganti peserta berikutnya, terus saja, semuanya lewat Zoom. Nanti Zoom itu akan direkord, dan setelah saya direkord, Zoom itu akan dipasang di FB, YouTube, dan IG Live. IGTV. Jadi semua orang bisa melihat prosesnya. Walaupun nggak bisa masuk ke Zoom, karena Zoom pada saat penilaian itu kita batasi hanya untuk juri dan peserta, tapi semua penonton bisa melihat proses yang terjadi di dalam itu. Oke. Nah, ini kalau bisa dilihat adalah sudut-sudut foto yang kita wajibkan diambil oleh peserta. Peserta wajib mengambil foto-foto seperti ini. Ini ada totalnya 30 sudut. Kita minta dia ambil dari jam 11 sampai jam 1 siang di open air, outdoor. Harapannya mataharinya sama semua, harapannya cahayanya juga terangnya sama semua. Ini juga untuk interior, kita ambil ini, juga untuk mesin, dan sudut bawahnya sampai bagasi. Jadi cara penilaian yang dilakukan oleh juri benar kita hanya memakai foto. Dan ada video itu ditujukan adalah untuk melihat apakah mobil itu layak jalan apa tidak. Mobil itu kadang-kadang VW tua ini bagus, tapi habis itu nggak jalan. Nah, jadi kita pastikan bahwa mobil itu tetap layak jalan. Oke, ini juga ada foto beserta ownernya, jadi kita bisa melihat. Jadi sekarang itu kan ada juga yang sukanya mamanya dia matching sama mobilnya merah dia mau pakai baju merah, atau mobilnya hijau dia pakai baju hijau. Itu kita buka untuk mereka punya kreativitas. Juga ada foto lomba TikTok itu mereka memberikan salam selamat Lebaran, direkam di video, nanti dikirimkan kepada kami, nanti kita upload di TikTok kami. Jadi itu atau IG juga bisa. Jadi semacam ucapan dari kami semua peserta kepada semua umat Muslim di dunia mengucapkan selamat Lebaran. Oke. Ini untuk jurinya ada 3 ada di dalam datang juga di sini. Ada Kang Maman. Kang Maman ini yang bertanggung jawab untuk modifikasi sama Mas Yudo. Kang Maman jam terbangnya sudah sangat tinggi untuk VW modifikasi, dan dia juga terkenal sebagai salah satu event organizer balap dan pembalap VW di Indonesia. Juga Mas Yudo juga kalau yang suka bermain mobil Jepang, nah, Yudo ini tidak hanya VW, semua mobil dia cemplungin. Juga ada Kang Ila. Kang Ila Torpata ini banyakan main di klasik, banyakan main di standar, makanya dia akan mengepalai juri untuk di kelas standar. Oke. Ya, sementara presentasinya sudah sampai di situ saja. Sekarang silakan bagi ada yang mau nanya, ini bisa langsung di unmute. Kita mungkin angkat tangan dulu, habis itu tinggal di unmute. Terus mungkin bisa videonya juga dibuka semua aja biar bisa kelihatan siapa yang nanya segala macamnya. Monggo silakan waktunya. Oke, Mas Iwang, silakan Mas Iwang coba di videonya nyalain dulu Mas. Oke Mas Iwang, monggo. Ya, selamat sore Mas Hari dan teman-teman. Mau tanya, kalau seandainya ini kan secara virtual ya online. Betul Rencana Mas. sebelumnya, iya sebelumnya tuh nanti sebenarnya seperti apa tadinya gitu ya? Itu satu.
Terus Mm-mm. kedua, peserta ini siapa aja? Umum, ada komunitas, atau siapa aja boleh ikutan, dan ada target nggak? Berapa banyak yang mau dicapai, berapa peserta? Dan hadiahnya apa sih, Pak? Mas? Oke. Itu aja. Oke, Mas Makasih. Imam. Saya jawab dulu ya. Terima kasih, Mas Imam. Oke, jadi basicnya kalau pameran itu rata-rata sih sama, Mas. Biasanya yang kalau offline ya. Kalau offline itu biasanya ya kita bikin di acara di indoor apa di outdoor. Terus Hmm. perkiraan tamunya itu sekitar seharinya tuh antara 1.000 sampai 2.000 orang. Kalau dikali dua ya kali dua, tinggal dikali dua saja. Acaranya ya ada band. Sebetulnya kalau untuk khusus untuk VW itu lebih ke keluargaan. Jadi biasanya ada mainan yang anak, ada basar untuk ibu, ada bapak-bapaknya spare part-an. Jadi lebih lebih family family kind of Gathering event. gitu. Betul. Hmm. Jadi jujur ini kita coba menjembatani merubah dari yang offline ke online. Online, ya. Kalau orang bilang, "Oh pasti gini," kalau dibilang pasti ya nggak bakal bisa seindah yang biasa kita lakukan pastinya. Tapi daripada kita kembali cuma merenungi nasib aja terus kita nggak ngapa-ngapain, nah paling Hmm. nggak dengan begini kita mencoba membawa cara barulah kita supaya bisa menikmati hidup kita nih. Karena kan juga kalau kita lihat dari penelitian segala macam, ini kemungkinan bisa setahun, bisa 2 tahun masih belum aman. Nah, kalau dari kayak gitu, terus terang sebagai penyelenggara event semuanya sudah harus worry. Karena Ya. perizinan kemungkinan besar tidak akan diizinkan. Kayak yang kita ketahui kan pameran besar yang harusnya bulan April, otomotif di Indonesia ditendang langsung ke 2021 kan. IMS ya maksudnya ya. Betul, langsung ditendang langsung karena itu pun, ya moga-moga sudah dalam kondisi aman karena kalau Clear enggak ya, clear total. karena resikonya besar sekali. Oke, terus kalau tadi masalah target, siapa saja yang boleh ikut? Jawabannya siapa saja, Mas. Jawabannya benar Oke, nggak ada siapa saja. batasan ya. Nggak ada batasan, yang penting dia punya VW, wajib. Kalau untuk peserta ya, Mas, ya. Mobil pribadi ya, nggak boleh pinjaman ya. Kalau kalau yang punya ada sih, Mas, ada juga yang, Hmm. "Gua nggak mau tampil, lo aja deh yang Hmm. tampil." Ya Iya monggo ya kayak aja, gitu. ya monggo Oh aja. gitu. Tapi patokannya adalah kalau, apa tuh nanti, kita kan di sini kita share semua, Mas. Jadi kan kita pada saat hari Kamis itu sudah kita pada saat penjurian itu kita sudah share di FB dan IG. Nanti Hmm. kalau Mas Iwang lihat, "Duh si Hari kok pakai mobil gua ngaku-ngaku nih?" Nah, Mas Iya. Iwang kan bisa komplain langsung ke aku, langsung ke panitia. Nanti panitia akan bisa lakukan jadi kita ada perjanjian bahwa kalaupun mobil itu diwakilkan, biasanya juga ada yang, "Udah bengkel aja deh yang bawa." Nah, Hmm. harus sepengetahuan si pemilik kendaraan, gitu. Jadi itu diperbolehkan, tapi kalau enggak ya kita langsung cut, Ya. gitu. Terus kalau tadi Mas tanya target. Targetnya jujur pengennya sih Mas, pengennya Banyak nih, ya. wah sebanyak-banyaknya, sedahsyat-dahsyatnya. Karena kan kita kali ini benar-benar no boundaries, kita bilang open. Ya. Bahkan sekarang ini kondisinya sudah ada 2 yang daftar, satu dari Brisbane, satu dari Belanda. Oke. Yang pesertanya sekarang ini udah ada 30 yang dari Indonesia, 2 yang dari luar negeri. Kalau diharapkan, kita mengharapkan sebanyak-banyaknya, tapi jujur, ide saya ini baru nongol hari Sabtu minggu lalu. Jadi Instan semuanya. ya pokoknya saya juga orang bilang, "Kenapa nggak diundurin habis lebaran?" Saya cuma jawab satu, momennya hilang. Karena Ya. lebaran ini lebaran juga habis lebaran kumpul keluarga juga kita paling cuma 3 hari, Mas. Habis itu Ya. hilang, kita nggak ada temu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu. Jadi itu Mas yang bisa saya jawab, Mas, kalau untuk yang pertanyaan Mas Iwang. Ada lagi, Mas? Hadiah yang tadi pertanyaan Oke, terakhir, hadiahnya apa? kalau untuk hadiah, kita juga masih terus terang ini agak kendalanya karena, biasanya kalau anak-anak, otomotif itu memang hanya dari segi piala ataupun dari segi,
piagam yang menarik untuk karyanya mereka. Karena sebetulnya mereka itu di sini cuma butuh pengakuan untuk diakui mereka mau membahasakan karya yang lebih baik. Dan kendala kami yang utama sebetulnya sih Mas, adalah semua tempat tutup Mas untuk pesan. Oh, Kayak sekarang ini aja nanti peserta aja mendapatkan topi dan kaos dan masker itu setelah acara. Tapi oke. kita janjikan karena apa? Karena ya tukang cetaknya semua udah tutup dalam kondisi seperti ini, nggak bakal ngejar. Jadi kita bilang dan semua peserta sudah sangat bisa mengerti bahwa ya bukan kita mau nunda-nunda, tapi memang kondisinya nggak Kondisi kayak gini memungkinkan. ya. Ya. Betul Mas. Gitu Mas. Oke, makasih Ya Mas Mas Iwan, Raditya. thank you. Oke, Yuk. Mas Denny. Mas Denny, silahkan di-unmute. Iya Mas Denny, monggo. Bentar. Mas Den, coba dari tempatmu deh. Dari tempatku aku udah unmute kok, belum bisa. Bentar ya. Mas Denny, kalau nggak bisa, coba mungkin bisa di chat aja Mas Denny. Sambil aku nyoba unmute lagi. Tapi kalau emang belum bisa, coba ambil di chat aja. Jadi, nggak bisa ya. Oke, mungkin ada yang lain dulu. Atau Mas Denny bisa chat dulu, Mas Denny. Saya nggak bisa men-unmute Mas Denny soalnya. Coba saya unmute all ya. Sebentar ya, saya mau unmute all dulu deh. Oh, Mas Denny tetap mute. Oke, ada yang lain yang mau nanya? Sambil nunggu Mas Denny. Apakah ada rekan-rekan wartawan lain yang mau nanya dulu? Iya Mas, silakan Mas Irianto. Sebentar Mas. Oke Mas. Belum bisa ya Mas ya? Aku udah unmute all padahal. Halo, dengar belum nih? Udah Mas. Mas Irianto udah, Mas Irianto. Oke. Selamat siang, terima kasih. Mau nanya nih Mas Hari, Iya Mas Irianto. seberapa efektifnya sih penilaian melalui online itu dibandingkan dengan realnya gitu? Terima kasih. Kalau seberapa efektifnya, basically yang tadi Mas lihat itu total foto itu ada 28 angle yang kita ambil. Iya. Dan kita minta peserta memfoto mobilnya persis seperti yang kita anjurkan sudutnya. Dan dari 30 peserta itu sampai sekarang sudah masuk hampir 20-an, itu sudah melakukan hal yang sama. Jadi sudah dilakukan, sudah kita lihat, sudah cukup bagus. Memang mencegah komplain itu adalah terutama dari segi originalitas. Makanya kita kalau Mas Irianto lihat di VW itu susah kalau lihat originalitas hanya cuma lihat foto. Karena yang palsu juga udah jago-jago. Jadi sekarang kita taruh hanya kelas standar. Standar itu bisa pakai barang asli, bisa pakai barang baru. Jadi kita tidak mengatakan kita mencari kelas original, tidak. Kita mencari standar. Jadi memang betul kita mencegah
detailnya kita nggak bisa lihat langsung dan kita bisa pegang, karena kalau offline kan terutama kayak karpet, kayak karet-karet segala macam aluminium itu kasat mata sih jagoan Mas, bisa kelihatan semua. Saya yakin banget itu. Tapi memang kalau dipegang baru ketahuan aslinya. Jadi kalau ditanya umpamanya pasti lebih bagus yang offline penilaiannya. Iya, saya akan jawab selalu iya. Tapi dalam kondisi seperti ini, saya sudah jelaskan ke peserta, kita mempunyai keterbatasan yang tidak bisa kita pungkiri, dan mereka sudah menerima. Jadi basically, peserta sudah tahu bahwa kondisinya mereka harus memfoto dengan detail, mereka ikutin aturan kita supaya mereka punya mobil kelihatan maksimal. Gitu, Mas. Bahkan juga saya kan juga tulis di situ Mas di peraturannya tidak boleh pakai beauty option. Jadi dalam artian kan banyak tuh Mas kamera-kamera canggih-canggih yang bisa jadi cantik banget tuh ya Mas ya. Nah itu sekarang soalnya kenyataannya ya sorry ya saya nyebut merek ya. Kalau orang bilang oh lo pakai iPhone sih belum tentu. Malah yang namanya OVO itu dahsyat itu kameranya gitu loh. Jadi saya selalu bilang tidak boleh pakai beauty option, tidak boleh pakai filtering, dan tidak boleh pakai DSLR. Saya sudah bilang itu. Jadi, dan kan gampang Mas, kita ngeceknya juga kita cek properties kan langsung ke tulisan. Nongol tulisannya dia tuh motretnya kapan, tanggal berapa, jam berapa, hasil dari mana. Kalau properties itu kan ketahuan langsung. Gitu. Gimana Mas Irianto? Siap. Ada lagi? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Tadi si Mas ini udah bisa ini belum ya? Unmute belum ya? Sorry. Mas Denny tadi belum bisa ya Mas Denny ya? Mas Denny. Oh, kayaknya enggak. Sorry Mas Denny, aku nggak bisa unmute dirimu. Nanti mungkin bisa WA ke aku aja. Kalau ada yang ini. Kalau oke. Apakah masih ada dari rekan-rekan wartawan yang mau tanya? Mungkin bisa raise hand atau bisa ngomong langsung juga boleh. Ini udah aku unmute semua kok. Atau bisa di-unmute sendiri. Silahkan. Apa belum ada? Oke. Kalau memang seandainya belum ada yang menanyakan lagi, entar loh, ada yang masuk di chat. Sorry, ada yang masuk di chat. Saya baru lihat sebentar. Oh, dari Mas Denny. Tadi soalnya hadiah gimana ya? Berapa atau apa saja hadiahnya? Oke. Untuk hadiah sampai sekarang kita jujur belum ada yang bentuknya ataupun besarnya dalam bentuk rupiah. Karena ini acaranya juga benar-benar nggak nyampe seminggu, nggak nyampe 2 minggu kita programnya. Kita masih usaha untuk cari sponsor dan untuk bikin piala ataupun hadiahnya. Tapi basically untuk kali ini, dan ini sudah diinformasikan juga kepada para peserta bahwa hadiahnya sementara mereka akan mendapatkan sertifikat dari kami, tapi sertifikat itu merupakan e-certificate, dan nanti apabila dalam perkembangannya seminggu ke depan ini ada sponsor yang masuk, otomatis hadiah itu akan ditongolkan dari kita. Dan kembali yang digaungkan di sini yang merupakan harapan juga dari teman-teman semua adalah bahwa akhirnya mereka bisa beraktivitas, bisa bertemu, bisa guyup lagi bareng sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya melalui saluran online. Karena ini merupakan juga, kalau di Zoom kita mungkin bisa dilihat di FB fanpage Garis, kita mengadakan beberapa kali Zoom meeting, itu udah makin seru, karena itu juga jadi ajang guyup di situ. Jadi di sini utamanya dari acara ini adalah kita menunjukkan bahwa kita tetap bisa berkreasi walaupun dalam kondisi yang seperti sekarang ini.
Gitu Mas Denny. Moga-moga cukup menjawab jawaban dari saya untuk pertanyaannya Mas Denny. Mohon maaf nggak bisa unmute dirimu. Oke, apakah ada yang lain? Oke, Mas Sony. Periode kegiatan dari kapan sampai kapan Mas dan mohon diulang persyaratannya. Oke, Mas Denny, Mas Sony, untuk persyaratannya, detailnya itu ada di tadi saya ngirim rilis sama saya ngirim rule and regulation dari acara ini. Itu lengkap dan detail. Intinya adalah, saya ulangi lagi, sekali lagi intinya adalah bahwa acara ini, online ini, penilaiannya hanya ada 2. Yang satu melalui foto yang harus disertakan oleh peserta kepada panitia sejumlah 28 sudut. Aja jumlah 28 sudut. 28 sudut itu ada juga di rule and regulation, kembali sudut-sudutnya dari mulai interior, eksterior semua ada di situ. Nanti mereka harus mengirimkan email kepada panitia. Panitia akan mengupload kepada sosial media dari panitia. Ada 2 penilaian. Pertama, penilaian oleh juri yang akan dilakukan oleh juri di Zoom meeting room. Jadi kayak tadi. Jadi akan ditampilkan gambar mobilnya, akan ditampilkan pesertanya akan diundang. Nanti pesertanya diundang, umpamanya gini, Mas Irianto jam 10:05. Kang Maman 10:10. Nah, jadi Mas Irianto 10:04 belum boleh masuk, tapi 10:05 kita izinin masuk, kita ngebahas mobilnya Mas Irianto. Nanti 10:10 Mas Irianto sudah selesai, Mas Irianto keluar, yang masuk Mas Kang Maman 10:10. Jadi kembali setiap orang akan mengikuti gimana dia punya mobil dinilai oleh juri. Nanti hasil Zoom itu kan bisa direkord. Zoom itu akan kita pasang di IGTV, FB, YouTube. Jadi kembali semua orang di dunia ini bisa lihat apa sih yang dilakuin sama juri, ngomongin apa sih, nilainya gimana sih. Jadi semuanya lebih terbuka di sini. Itu kalau untuk penilaiannya. Kalau untuk yang kedua, tadi kan satu juri, satu non-juri. Non-juri itu adalah pakai like. Tapi like yang kita hitung hanya yang FB. Karena sampai detik ini, FB masih aman. IG itu banyak banget dibom. Contohnya dalam 1 menit, tahu-tahu ada 1000 like. Nah, which is itu sangat tidak mungkin. Ini kejadian di beberapa acara online yang sudah pernah dilakukan, tapi dia hanya untuk IG saja. Kalau ini kan, acara ini kan total keseluruhannya kita ambil di online. Gitu. Itu apa tuh namanya tadi untuk menjawab pertanyaan Mas Sony ya. Oke, untuk Mas Rizan Panji, kelas yang dilombakan ada 36 kelas. Itu juga kembali bisa dilihat di rule and regulation. Itu juga ada kelas-kelasnya. Ada 36 kelas kita adu di situ. 35 kelas di situ. Dari mulai ya mobil baru, mobil lama, sampai greetings ataupun ucapan dari peserta kepada saudara ataupun sahabat mengenai dalam tema Hari Raya Lebaran. Itu nanti akan dipasang di TikTok juga. Jadi kembali sosial media, even pakai TikTok juga kita mainin di sini. Oke, terus jadi Mas ini nanti bisa bisa dilihat ya. Oke, terus tadi Mas Sony juga nanya sampai kapan periodenya. Jadi kalau untuk periodenya itu acaranya tanggal 30-31 minggu depan, hari Sabtu Minggu. Pendaftarannya ditutup itu di hari Kamis. Kamis jam 00 tutup. Kamis pagi itu sudah mulai penilaian. Gitu. Terus dari Mas Yudi, kontes ini sudah keberapa? Baru pertama apa? Oke, kalau kontes yang dilakukan oleh Garis ini adalah yang ke-8 kali. Yang ke-8 kali. Tapi untuk
yang modelnya online, ini adalah yang pertama kali. Ini adalah yang pertama kali. Bahkan kalau teman-teman sama-sama IO pada nanya, bisa aja pada orang mau bikin acara, pada nggak jadi, ini malah bikin acara. Ya kita bilang, kenapa kita nggak coba, kita main di online. Pasti banyak kekurangan, tapi saya yakin masih bisa ada ruang untuk memperbaiki. Oke, lalu saya turun lagi, bentar ya. Mohon izin. Oke, nanti rilisnya saya kirimkan lagi, Mas. Boleh? Mas, sorry, nanti boleh juga di WA ke saya. Jadi kalau ada pertanyaan ataupun ada, mamanya saya tadi ada yang lupa jawab, mohon di WA ke saya di 0818 838 099. 0818 838 099. Oke, peserta yang mencakup siapa saja, Mas? Peserta siapa saja boleh, Mas, di dunia ini boleh. Makanya saya bilang no boundaries, tidak ada batasan. Yang penting punya VW sama yang penting punya internet. Jadi, kayak tadi saya contohkan, udah ada 2 orang teman kita, satu dari Belanda, satu dari Brisbane, sudah mendaftar. Jadi, ini terbuka buat siapa aja. Nggak ada batasan harus anak klub atau apa, nggak, bebas. Dan tidak harus VW klasik, VW umum, VW baru pun boleh. Oke, peserta, oh ini diulang. Oke, ini yang ini ulang aja sih. Oke, jadi kembali kalau Mas Tony nanti tolong WA ke saya aja, Mas. Takutnya ini begitu saya tutup hilang. Jadi bisa WA saya di 0818 0818 838 099. Nanti apa pertanyaannya atau rilis mungkin belum dapat, saya bisa kirim kembali. Oke, Mas-mas dan ibu-ibu semua sekalian, terima kasih sudah hadir di preskon ini. Harapannya ini merupakan acara pertama yang bikin kita semangat lagi. Nggak harus kok acara nggak jadi. Walaupun mungkin benar tadi bahwa pasti kayak Mas Irianto bilang kurang greget, bukan masukkan lebih ke arah dibandingkan yang biasanya pasti ada perbedaannya dan saya tidak bakal bisa bilang kalau ini akan sebagus offline, ya pasti kurang gregetnya. Tapi daripada kita nggak ada acara dan cuma merenungin nasib, ayo kita bareng-bareng kita maju. Saya minta tolong sama rekan-rekan wartawan untuk menyebarkan, memberitahukan bahwa kita masih bisa kalau kita mau. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun mungkin ada kekurangan dalam preskon ini. Sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo di WA ke saya. Untuk rundown nanti juga akan saya update yang terakhir, karena jujur untuk webinar, kita mau ada 3 webinar. Webinar ini tiga-tiganya sedang dalam pendekatan untuk diisi oleh teman-teman dari luar. Jadi yang mau sharing, yang mau cerita itu dari luar negeri, kita mau tahulah sudut pandang di sana gimana, biar kita juga buka wawasan. Itu. Jadi nanti webinar ini jam-jamnya juga akan saya berikan detailnya. Mungkin saya berikan di hari Kamis. Harapannya lebih mengkerucut lagi bahwa lebih detail, nggak ada perubahan lagi. Oke, sementara begitu dulu. Saya sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Oh iya, ini sebelumnya juga mohon maaf lahir batin karena besok kita ketemu juga pasti udah lewat Lebaran. Jadi saya mengucapkan panitia dan saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita di hari raya ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa dan lebih sehat. Oke, Mas-mas boleh minta tolong sebentar untuk dimatiin dulu videonya. Saya mau foto bareng dulu dong, biar seru semuanya. Minta tolong videonya di off dulu, dinyalain dulu, videonya nyalain dulu semua. Oh, dia nyalain dulu semua. Waduh, langsung pada gantengin rambut semua. Padahal laki semua di sini loh. Aduh. Gak apa-apa, wes. Mendunia. Bentar. Aduh, Mas Doni baru gabung. Gak apa-apa deh, kasih aja dulu deh.
Oke, Naluri mas, naluri mas. kita dadah dong, dadah. Kita foto ya. Satu. Taruh gue pakai lampu dulu. Biar kelihatan. Oke, thank you semua. Sekali lagi terima kasih buat Mas Doni. Ini buat Mas Doni, jangan ntar dipikir barah lagi. Mas Doni yang baru gabung, mohon maaf, udah selesai. Mas Doni, mohon WA saya aja nanti buat detailnya. Sekali lagi buat yang baru gabung, terima kasih dan mohon maaf karena acaranya kebetulan sudah selesai. Nanti bisa gabung lewati handphone saya aja. Sekali lagi terima kasih, selamat lebaran, minal aizin wal faizin. Dadah. Maaf lahir batin semuanya. Bye, Sama-sama. Bang. Dadah.